Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sesuatu yang Anda bikin sendiri itu, wah pasti yang paling bagus? Iya ya. Kayak nggak ada yang bisa ngalahin gitu ya. Betul, rasanya tuh tak terkalahkan aja. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas fenomena ini nih. Di bab 74 materi Anda, ini disebut sindrom not invented here, atau disingkat NIH. Sindrom NIH ya. Intinya, ini soal kenapa kita sering banget bisa dibilang jatuh cinta sama hasil karya atau ide kita sendiri. Iya, jatuh cinta secara berlebihan mungkin ya, sampai kadang nggak objektif lagi. Tepat. Ini semacam bias kognitif loh. Jadi otak kita secara otomatis cenderung menilai lebih tinggi apapun yang asalnya dari dapur kita sendiri. Entah itu resep masakan, strategi bisnis, atau apa aja deh. Padahal mungkin nilainya nggak setinggi itu ya secara objektif. Bisa jadi, tapi buat kita, rasanya ya paling bagus aja. Ini yang bikin menarik buat dibahas. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba bongkar kenapa kita bisa sebegitu terpikatnya sama buatan sendiri. Terus kita lihat juga dampaknya apa aja, dari skala kecil sampai yang wah lumayan besar. Sip. Nah, di sumber Anda kan ada cerita pribadi dari penulisnya yang menurut saya lucu tapi juga ngena banget. Oh, yang soal saus ikan itu ya? Iya, dia bikin saus ikan spesial gitu, racikannya unik banget. Ada anggur putih, pistachio, madu, kulit jeruk, cuka balsamik. Wah, pokoknya kompleks lah. Kedengerannya aja udah unik ya. Betul, dan menurut dia rasanya itu wah berani, enak, pokoknya mahakarya lah. Tapi pas dicobain ke istrinya, Gimana reaksi istrinya? istrinya sama sekali nggak suka. Nggak cocok di lidahnya, gitu. Nah kan, udah mulai kelihatan nih benang merahnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja kan? Penulis, wah, dia bilang rasanya aneh banget, nggak enak. Nggak enak katanya. Iya, dan tebak apa? Saus kedua yang dia bilang nggak enak itu, ternyata Jangan-jangan. itu saus mahakarya dia sendiri dari minggu sebelumnya. Dia sama sekali nggak ngenalin loh. Wah, itu dia. Kena batunya sendiri ya. Persis. Dia ketipu sama biasnya sendiri. Pas dikira buatan orang lain, langsung dinilai jelek. Pas dia tahu itu buatannya, wah paling enak sedunia. Nah, itulah inti dari sindrom NIH. Kita jadi nggak objektif menilai sesuatu hanya karena kita tahu atau nggak tahu itu berasal dari kita. Contoh saus iga badi pas Pamat ngegambarinnya. Dan ini nggak cuma soal masak-memasak ya pastinya. Oh, jelas nggak. Ini merembes kemana-mana. Ke dunia kerja, bisnis, bahkan mungkin hubungan sosial. Di dunia bisnis contohnya gimana tuh? Di sumber Anda disebut beberapa kasus kan ya? Iya, ada contoh CEO perusahaan software. Dia susah banget mau jual produknya ke satu perusahaan asuransi besar. Kenapa susah? Padahal softwarenya bagus mungkin. Masalahnya, si perusahaan asuransi ini udah pakai sistem internal yang mereka bangun sendiri selama, 30 tahun. Mereka kekeh banget kalau sistem mereka itu yang terbaik. Titik. Waduh, 30 tahun. Padahal teknologi kan cepet banget berubah ya. Betul. Jadi si CEO software ini kesulitan meyakinkan mereka. Padahal mungkin secara objektif, sistem internal si asuransi itu udah agak ketinggalan zaman. Tapi ya itu tadi, sindrom buatan sendiri. Jadi karena merasa udah investasi lama di situ ya. Ada contoh lain? Ada lagi. CEO lain, dia punya ide bagus dari salah satu anak perusahaannya di kota lain. Tapi pas mau dibawa ke kantor pusat, Ditolak juga. susah diterima sama tim di kantor pusat. Seolah-olah karena idenya datang dari luar lingkaran utama, jadi kurang dipercaya gitu. Ada semacam resistensi. Wah, jadi bukan cuma nolak ide dari luar perusahaan, tapi dari internal yang beda divisi atau lokasi aja bisa kena sindrom ini ya. Bisa banget. Ini juga ngaruh ke kolaborasi tim. Coba bayangin, satu tim bikin ide, terus mereka sendiri yang disuruh evaluasi. Kira-kira gimana? Iya, pasti cenderung menilai idenya bagus dong. Nah, itu dia. Objektivitasnya bisa hilang. Makanya, di sumber itu ada saran menarik. Kalau mau evaluasi ide, coba bagi tugas. Satu kelompok bikin ide, kelompok lain yang nilai. Terus nanti tukeran peran. Oh, dipisah gitu ya peran inventor sama evaluatornya. Menarik. Terus ini ada hubungannya juga sama kenapa startup seringkali tingkat pengembaliannya rendah? Disebutkan begitu. Para pendiri startup itu kan biasanya, cinta banget sama ide awal mereka. Itu bayi mereka kan? Iyalah, pasti bangga banget. Nah, saking cintanya itu, kadang mereka jadi agak
kurang mau dengar masukan atau data pasar yang mungkin bilang idenya perlu diubah atau nggak sebagus itu. Keyakinan berlebih ini, yang awalnya bagus buat semangat, bisa jadi bumerang. Oke, paham. Kalau kita tarik lebih jauh lagi nih ke skala masyarakat, dampaknya bisa lebih parah dong. Jelas, kita bisa aja nolak ide atau solusi bagus hanya karena datangnya dari budaya lain, negara lain, atau kelompok lain. Sumber Ekris ngasih contoh yang lumayan ekstrim. Yang mana tuh? Satu wilayah kecil di Swiss, kanton Appenzell Innerrhoden, mereka itu baru ngasih hak pilih buat perempuan tahun 1990 loh. Serius? Tahun 1990? Iya, itu pun setelah dipaksa sama pengadilan federal Swiss. Sebelumnya mereka kukuh menolak, merasa itu bukan cara mereka. Padahal seluruh Swiss udah ngasih hak pilih jauh sebelumnya. Wah, itu contoh nyata resistensi terhadap ide dari luar ya. Ada lagi, yang soal bundaran lalu lintas itu gimana? Oh iya, bundaran modern. Itu kan dirancang insinyur Inggris tahun 60-an. Udah terbukti efektif banget buat ngurangin macet dan kecelakaan dibanding persimpangan biasa. Tapi kok kayaknya baru belakangan ini ya banyak dipakai di mana-mana? Nah, itu dia. Butuh waktu sekitar 30 tahun buat ide bundaran ini diterima luas di Amerika Serikat sama Eropa daratan. Ada penolakan, sebagian ya karena itu dianggap bukan temuan kita, atau bukan cara kita, padahal jelas-jelas bagus. Jadi kalau kita rangkum nih, sindrom NIH ini intinya bikin kita agak buta sama solusi atau ide dari luar yang mungkin aja lebih bagus, lebih efisien. Kita terlalu nyaman sama yang udah ada, yang kita bikin sendiri. Dan ini bisa menghambat kemajuan ya di semua level. Pribadi, perusahaan, bahkan masyarakat. Betul. Kita jadi nggak mau belajar atau beradaptasi, cuma karena ide itu datangnya bukan dari dapur kita. Sayang banget kan? Jadi kesimpulannya nih, rasa cinta berlebihan sama ide buatan sendiri ini bisa jadi batu sandungan besar buat kita berkembang. Seringkali tanpa kita sadar pula. Iya. Ini bukan cuma soal selera loh ya, tapi beneran bias kognitif yang dampaknya nyata. Makanya penting banget buat kita sadar dan coba lawan bias ini. Gimana caranya ya biar kita lebih terbuka gitu? Mungkin bisa dimulai dengan refleksi diri. Coba tanya ke diri sendiri, seberapa sering sih saya beneran nyari dan mempertimbangkan ide dari luar? Terus pas nemu ide bagus dari luar, apa reaksi pertama saya? Apakah saya bisa objektif menilainya? Terutama kalau saya udah punya solusi buatan sendiri yang rasanya nyaman. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Coba deh biasakan nanya, saya suka ide ini karena emang bagus kualitasnya, atau jangan-jangan cuma karena ini ide saya atau cara kita. Menyadari potensi bias ini aja udah langkah pertama yang penting banget. Oke, menarik sekali pembahasannya. Jadi kita semua perlu waspada ya sama syndrome not invented here ini. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat yang mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.